Tapi kan itu. perempuan, Iya, wanita lebih gitu. fokus, lebih Ya, nyaman. bapak-bapak, mas-mas, abang-abang bikin sendiri, ya. Bapak-bapaknya support aja. Iya, bapak-bapaknya ngasih dana aja Nah, itu ke setuju. istrinya, ke putrinya, Iya. gitu kan. Ya, 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 ya. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan seni itu saya suka sekali. Dan hari ini saya senang sekali bisa berkunjung ke sebuah tempat yang bagi saya ini keren sekali. Dan lebih spesial lagi saya menemui foundernya. Oh iya. Iya dong. Ajak ngobrol langsung ya. Apa kabar Ibu Yana? Alhamdulillah baik Pak Desa. Iya. Makasih udah datang ke Basecamp DH Iya. hari ini. DH adalah Demen Handmade. Dan saya pribadi ingin mengucapkan selamat ulang tahun Bu. Oh terima kasih. 2022 ini Demen Handmade genap berusia 9 tahun. 9 tahun. Betul. Wow. Dan sekali lagi saya sedang bersama Ibu Yana. Terima kasih juga sudah menyisihkan waktunya Oh iya. untuk saya Sama-sama. ajak ngobrol, Iya. gitu ya. Bu, 9 tahun itu kan bukan perjalanan yang singkat kan? Betul. Ini sebuah komunitas yang di tahun 2022 ini genap berusia 9 tahun, perjalanan panjang. Saya ingin cari tahu di awal-awal terbentuknya sejarahnya itu bagaimana. Ibu kan sebagai founder kan? Ya, salah satu founder. Tadi saya ngobrol sama Bu Yana, dari beliaulah tercetus pertama kali komunitas handmade ini ya. Iya. Gimana ceritanya Bu? Iya betul. Sebenarnya dulu tuh tahun 2013 sedang boomingnya untuk kerajinan online lah ya. Waktu 2013. itu. Iya 2013 Ya. online di Facebook gitu. Ada salah satu komunitas online gitu. Kita masuk, saya salah satunya masuk ke dalamnya. Kemudian di komunitas online itu memberikan keleluasan kepada member-membernya waktu itu di Facebook, grup Facebook untuk bikin kegiatan online per wilayahnya masing-masing. Oke. Kalau nggak salah itu dulu komunitasnya namanya Ibu-Ibu Hobi Craft. Ibu-Ibu Hobi Craft. Dan ternyata gitu setelah kita cari-cari tahu yuk yang di wilayah Serang Cilegon siapa aja nih misalnya gitu kan. Ternyata terkumpul ada 10 orang. Oke, 10 orang. Kita janjian untuk kopdar waktu itu di Serang, tepatnya itu tanggal 20 Oktober 2013. Wih, dia masih inget loh. 20 Oktober 2013. Dan itu dijadikan sebagai hari ulang tahun? Betul, jadi sebagai momentum munculnya atau terbentuknya komunitas ini. Okay. Tapi waktu itu namanya bukan DH, bukan Demen Handmade. Namanya Nong Bafter. Jadi Nong itu kita ambil dari Cilegon lah ya, sebutan buat wanita gitu. Karena emang kita inginnya komunitas ini hanya untuk wanita gitu. Tidak, tapi untuk nggak hanya ibu-ibu, siapapun gitu yang wanita. Kemudian Bafternya itu Banten Crafter. Jadi Nong Bafter waktu itu. Yes, kan ada Kang, ada Nong kan? Iya, Karena betul. ini kaum perempuan wanita jadi ambil Nongnya. Iya, saat itulah yang terbentuk di kita gitu. Setelah itu kita bikin grup di Facebook tersendiri Nong Bafter. Dari saat itulah mulai tuh menjalar lah ya gitu. Oh ini ada komunitas, mau dong ikutan. Ternyata
makin banyak tuh. Setelah makin banyak kita mulai ngadain kopdar bulanan. Kopdar bulanan, terus ngadain workshop juga, bikin sesuatu gitu karena kerajinan. Sebelum lari ke situ, di awal yang punya inisiatif untuk mengumpulkan orang-orang itu siapa? Ya karena dari komunitas online itu setelah ngumpul, makanya setelah ngumpul tuh bersepuluh itu saya yang mengajak mereka, yuk kita jadikan ini jadi komunitas. Ibu gitu. itu? Ya, yang mengatakan itu ibu? Iya. Jadi ibu orang nomor satunya dong ya? Foundernya ada 10 ya? Founder ada 10, tapi sekarang yang sampai saat ini yang aktif itu ada 3, yang 2 masuk ke dalam pengurusan, yang 1 ada di member. Oke, jadi terbentuk secara resmi tanggal 20 Oktober 2013. Ya. Sekarang berarti udah 9 tahun ya? Betul. 2022, wow. Oke, dari 10 itu terus berkembang gitu kan? Iya, membernya makin banyak, tapi masih di Facebook. Setelah ada teknologi WhatsApp, gitu kan? Dulu belum ada WhatsApp ya? Belum ada. Jadi kita hanya di Facebook aja. Instagram belum ada ya? Instagram belum ada, BBM kalau nggak salah. Iya, Zamannya. Iya gitu. Jadi kita komunikasi hanya lewat situ. Oh gitu. Oke. 9 tahun itu gambarnya seperti apa yang ibu ingat di awal, di pertengahan, dan sekarang ini? Ya, di awal-awal tuh kondisinya seperti apa? Tantangannya? Iya. Ya tantangannya kalau kita waktu itu masih di sini untuk wilayah Serang Cilegon belum ada sama sekali, dan kita juga suka sulit nyari bahan baku gitu kan. Biasanya ya otomatis kita beli online di Indonesia lah ya gitu, tapi lebih banyak di Jakarta gitu. Nah setelah itu sekitar tahun 2015 karena komunitas kita juga udah makin banyak gitu, dan orang-orangnya juga sangat alhamdulillah aktif gitu kan. Itu kita mulai membenahi lah gitu. Yuk kita bikin ini komunitas ini nggak cuma datang gitu kan kopdar, tapi kita bikin ada lebih serius. Gitu, dan ada dampaknya lah gitu. Jadi nggak hanya ke member tapi ke orang lain gitu kan. Jadi setelah itu itu tuh untuk refresh komunitas ini kita ubah tuh namanya jadi Demen Handmade gitu. Oh, itu tahun berapa? 2015. Setelah 2 tahun di awal pakai nama Nong Bafter. Iya. Berubah menjadi Demen Handmade. Gimana ceritanya? Ya karena kita pengen refresh itu kan. Jadi branding dong. Ya betul, seperti itulah gitu. Setelah itu juga kepilih ketua yang baru yang sampai sekarang ini Kakak Inen, itu yang luar biasa banget supportnya gitu kan. Jadi sekalian gitu kita ganti nama yang masih ada hubungannya juga sama Banten gitu kan. Demen tuh kan karena suka ya. Arti kata suka, cinta gitu. Jadi kalau demen itu sebenarnya bahasa apa sih? Bahasa Jawa apa bahasa Jaseng kalau nggak salah ya. Jaseng ya. Demen. Tapi memang semua orang udah banyak tahu ya, demen itu suka. Betul. Jadi emang kita wanita yang seneng sama handmade gitu, kerajinan gitu. Ya udah dibikin itu nama, kemudian kita bikin logo seperti ini. Ada filosofinya juga. Apa Bu filosofinya Bu? Kalau dari logo ini dari hati, udah pasti dari kata demennya itu, cintanya. Kemudian kita ngambil gunting ya. Kalau gunting itu hampir semua kerajinan itu pakai alat itu gunting. Betul. Ya kurang lebih lah ya, paling banyak seperti itu. Dan kalau untuk dari struktur warna, ini warna wanita banget lah ya. Ya. Sama ini sebenarnya di bagian belakang ini ada lingkaran, itu united lah gitu, kita bersatu lah, solid lah keren gitu. Sekali. Warnanya pink dan ungu ya. Ini handmade-nya abu-abu. Ada makna khusus nggak dengan warna abu-abu di handmade? Enggak sih, nggak ada terlalu khusus. Jadi lebih untuk sinkronisasi, harmonisasi aja. Mantap sekali. Yang ngasih nama Demen Handmade siapa? Ini kita waktu itu via WhatsApp lah gitu. Diskusi. Satu orang mengajukan usul gitu? Ya, macam-macam lah gitu. Akhirnya terputuskan? Iya, Demen aja gitu. Demen Handmade. Punya siapa? Kenapa? Demen Handmade itu siapa yang mengusulkan? Di antara sekian banyak yang mengusulkan itu? Lupa. Tapi di antara sekian banyak usulan nama, ini yang paling
Ya, yang lebih simple gitu kan, Iya. dan emang udah mencakup lah gitu, bahwa emang kita tuh seneng gitu, suka Iya. sama handmade. Demen handmade. Oke. Dan memang khusus perempuan ya Bu ya? Iya. Kenapa menutup kaum pria untuk bergabung? Nggak menutup, kalau misalnya pria mau tertarik bikin komunitas sendiri. Oh, ya. Tetap aja tuh namanya menutup dong Bu, nggak bisa gabung di sini. Tapi nggak apa-apa, mungkin Ya, lebih nyaman fokus kan, lah lebih ya, fokus lebih gitu. Tapi enggak cuma apa sih, ibu-ibu, justru dari yang masih SMP sampai yang udah pensiunan Iya, gitu. tapi kan itu. perempuan, Iya, wanita lebih gitu. fokus, lebih nyaman. Ya, bapak-bapak, mas-mas, abang-abang bikin sendiri. Ya, Bapak-bapaknya support aja. iya. Bapak-bapaknya ngasih dana aja. Nah, itu Ke istrinya, ke putrinya, Iya. gitu kan? Ya. Jadi menarik sekali, dan sebagai informasi, kami sekarang ini berada di mana Bu nama tempatnya? Kalau nama tempatnya sih Yanasu Craft House. Cuma ini sebagai base campnya DH juga. Pusatnya di sini. Iya. Yanasu Yanasu Craft House. Craft House. Iya. Alamatnya di mana Bu? Ini di Komplek Taman Krakatau, Blok L9 nomor 19, Kramat Watu. Kramat Watu. Sekalian Instagramnya, Oh, Instagramnya Demen Handmade. Demen Handmade. Iya. Sekalian kontak personnya Kontak personnya nanti di apa namanya? atau DM Instagram. Iya, di Instagram Nyamannya ada. biasanya selama ini. Kalau misalnya ada pihak-pihak luar yang ingin berkomunikasi atau bekerja sama, itu mereka biasanya gimana? DM Biasanya Instagram? lewat Instagram. Di Oh, situ udah gitu. ada nomor kontaknya. Oh, lengkap ya di situ Lengkap, ya. iya. Jadi kalau Anda penasaran dan ingin lebih akrab dengan teman-teman di Demen Handmade, pengen berkomunikasi, pengen bersilaturahmi, Iya. pengen belajar ya kan? Iya, betul. Ada Pengen workshop. belajar, pengen berkunjung ke sini, pengen belanja. Di sini juga terus belanja kan? Oh iya. Keren. Keren banget. Keren. Pokoknya one stop craft. Yes, one stop craft. Iya. Untuk jam operasionalnya dan harinya. Dari Senin sampai Sabtu, tapi Jumat dan Minggu itu libur. Iya. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Kalau ini pertama kali saya berkunjung ke sini dan tidak susah mencari lokasinya. Benar-benar mudah. Iya. Ini 2 lantai ya Bu ya, Iya. sebagai gambaran. Lantai bawah itu untuk apa tuh? Yang di bagian depan itu display produk. Display Display produk. produk yang bisa dibeli. Jadi kayak seperti gift shop, tapi Yes. produknya handmade semua gitu, spesial. Kemudian yang di bagian belakang Ya. itu ada tempat produksi untuk brand saya, Yanasu Craft. Ya. Kemudian ada juga tokonya, toko untuk material, bahan dan Untuk material bahannya. yang ingin menggeluti bidang sewing craft gitu, atau bikin tas ya, bag making. Oke. Kemudian ini yang di lantai 2 ini khusus untuk tempat workshop, Ya. pelatihannya. Keren sekali, keren sekali. Informasi dari Ibu Yana, untuk saat ini ada 80 anggota. Kurang lebih 80 anggota yang Demen aktif Handmade di grup WhatsApp. yang aktif di grup WhatsApp. Iya. Tapi yang sudah menjadi UMKM ya? Iya, betul. Yang sudah memproduksi Iya. berapa? Ada sekitar 16 orang yang sudah punya brand masing-masing dan nama UMKM-nya. Wilayahnya Serang Cilegon. Salah satunya ya jelas Ibu dong. Oh iya, Iya, alhamdulillah. mantap sekali. Terima kasih. Jadi di tempat ini kurang lebih ada 16 brand yang Iya. bisa dibeli ya? Iya, produknya. Produknya. Dari mulai tas, dompet, aksesoris, kemudian ada rajutan, sulam dan sebagainya. Iya, banyak sekali sih. Masing-masing. Ya. Banyak sekali sih. Banyak sekali. Bisa buat koleksi pribadi, bisa buat hadiah. Oh betul, Ya. hadiah spesial atau untuk souvenir misalnya. Kalau custom bisa nggak sih Bu? By request gitu? Beberapa temen ada yang buka untuk jasa made by order istilahnya gitu. Betul, Ada juga kalau misalnya saya made by order tapi dengan model yang sudah pernah saya buat. Jadi nanti hanya pilihan kainnya saja. Oh gitu. Ya, intinya segala sesuatu memungkinkan, Bisa. tinggal datang ke sini didiskusikan Iya. gitu. Mau bikin juga bisa, kita ajarin. Iya. Mau bikin sendiri. Betul. Begitu. Iya. Jadi kita juga mengadakan selain untuk member workshop setiap bulan, di sini juga kita bisa untuk
secara apa namanya orang luar yang bukan member ingin belajar gitu, ingin belajar salah satu jenis craft yang ada di sini itu bisa. Iya, baik individu maupun kelompok ya. Betul. Sekolah-sekolah mungkin. Iya, Ya kan? bisa. Pengalaman yang sudah pernah berkunjung ke sini siapa aja Bu? Dari sekolah atau dari komunitas atau Ada dari sekolah, ada dari SMK seperti itu yang bikin belajar menjahit masker, seperti itu ada. Yang ada dari apa namanya ibu-ibu PKK kecamatan gitu yang istilahnya menyekolahkan ya dalam tanda kutip untuk mengkursuskan warganya di sini gitu untuk bikin tas sebagai pemula juga ada. Iya. Seru sekali. Pokoknya bisa DM di Instagramnya Demen Handmade, bisa bertanya-tanya langsung. Nanti kalau sudah kenal dengan Ibu Yana, barangkali nanti bisa tukar-tukar kontak, ya kan? Iya. Tapi kan harus dengan izin beliau terlebih dahulu. Tapi melalui Instagram, melalui DM Instagram sudah cukup efektif Bu ya? Iya, sudah cukup. Begitu, mantap. Saya penasaran untuk kisaran harga berapa sampai berapa? Dari yang paling murah sampai yang mungkin dari yang paling murah itu biasanya kita souvenir atau jenis pernik aksesoris ya. Dari harga 10.000 juga ada. sudah bisa membawa pulang ya? Bisa. Terus yang paling heboh? Yang paling bukan paling heboh. Yang paling heboh. Dilihat dari nilai mungkin ya, Iya, seninya betul. Iya, gitu. betul, betul. Apa sih namanya? Nggak ada duanya, istilah spesial lah seperti Unlimited itu. ya? Iya. Iya. Ada kisaran di bawah 1. Di bawah satu apa nih? 1 juta. 1 juta. Iya. Itu apa sih Bu? Seperti Biasanya apa sih? EcoPrint. Maaf? EcoPrint. Apa Jadi EcoPrint itu salah satu kerajinan mengolah kain gitu dari jiplakan daun-daun alam. Pakai pewarna alam. Pantas harganya berbeda ya. Ya, prosesnya dan emang Betul. hasilnya juga nanti nggak ada samanya. Iya, betul. Dan handmade ya. Iya betul. Berarti di sini tidak ada yang dibuat dengan mesin dong? Mesin pakai tetap masih membantu aja kan? mesin seperti mesin jahit. Iya, itu iya. paling yang utama, tapi ada sentuhan handmade-nya gitu Ada dan limited istilahnya. Limited ya? Iya. Memang tidak Tidak sih. diproduksi secara massal. Iya, istilahnya. betul. Nah, itu yang bikin lebih eksklusif Iya, ya. betul. Berarti yang 10.000 tadi itu termasuk limited juga? Iya, jadi Harga-harga sekitar situ? iya kayak apa sih namanya tali masker Iya, gitu kan, atau misalnya gantungan kunci gitu, seperti itu. Oke. 16 brand, Iya, ya kan? kurang lebih. Bu, untuk strategi pemasarannya, untuk strategi marketingnya yang sudah dijalankan dan rencana akan menjalankan seperti apa sih agar lebih dikenal masyarakat, Oh iya. agar pembelinya lebih banyak lagi. Iya. Yang karena udah zaman digital ya, sekarang udah pasti kita aktifin tuh untuk komunitasnya ya, aktifkannya itu di medsos, media sosial yaitu lewat Instagram itu. Jadi dari mulai produk kita, kegiatan kita semuanya ada di Instagram. Tapi sebenarnya kalau untuk mereka yang sudah aktif di produksi itu mereka punya apa namanya jalurnya masing-masing Iya sih. untuk penjualannya Iya. gitu. Berarti setiap brand punya strategi sendiri. Punya. Tapi Demen Handmade juga punya Tetap strategi sendiri. ya salah satunya kita punya apa namanya display produk di sini. Iya. Semuanya 16 brand itu ya. Iya, dan sering ikut bazar. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada bazar dimanapun, nanti kita bicarakan ingin ikut apa enggak, kita tinggal bawa produk yang ada di sini. Oke, Gitu. mantap sekali. Sudah ada jadwal terupdate terkait dengan bazar kira-kira akhir tahun apa awal tahun? Sudah ada yang rencanakah? Untuk bazar besar sih belum. Cuma ini kemarin ada rencana mau bazar di wilayah apa namanya Anyer, masih dibicarakan sih, masih mau ikut Oke. atau enggak gitu. Akhir tahun? Enggak, akhir bulan ini kalau nggak salah ada apa namanya? Sebuah event? Iya, ada salah satu event. Dan biasanya juga pasti dirilis infonya di Instagram. Hal-hal seperti itu. Iya, di Instagram, di WhatsApp, status WhatsApp gitu. Gitu. Dan di grup kita juga gitu. Ya, oke. Untuk menyebarkan. Kalau tadi kan strategi marketing berarti lebih ke Instagram dan WhatsApp ya? Iya. Oke, kalau untuk strategi misalnya untuk kerjasama gitu Bu, melibatkan pihak-pihak lain gitu, itu dilakukan juga nggak sih? Kalau untuk selama ini sih kita karena masuknya UMKM ya Pak ya, jadi sering banyak juga ada apa ya, untuk wilayah masing-masing ya, misalnya di wilayah Cilegon kan pemerintah daerahnya sendiri gitu, iya, betul. wilayah kabupaten sendiri, kota Iya. Serang sendiri. Kita tuh udah beberapa dari anggota yang
punya brand itu udah dikenal sama dinas gitu. Dan sering ikut pelatihannya, kemudian kalau bazar juga sering diajak gitu kan dari Dekranasda dan lain sebagainya gitu. Dan untuk yang lainnya lagi dari rumah BUMN wilayah Serang dan Cilegon. Iya, ada ya rumah BUMN. Ada. Kalau dari Cilegon itu Bank Mandiri, kalau untuk Serang itu Bank BRI. Oke, supportnya berupa apa sih, Bu? Pelatihan. Pelatihan. Selain pelatihan, biasanya kita juga itu untuk bazar. Jadi kalau ada event mereka itu selalu melibatkan. Oh begitu. Jadi bisa jadi booth-nya adalah booth mereka, tapi diisi juga oleh Demen Handmade. Iya, begitu. betul. Kerjasamanya kurang lebih seperti itu ya. Itu. 9 tahun perjalanan yang panjang dan sepertinya sih akan terus berkembang nih. Amin, mudah-mudahan. Sepertinya akan terus berkembang. Iya. Kalau dipisah-pisah dulu 10, terus berubah menjadi apa sampai sekarang 80 ini, Bu? Masih ada, Ibu masih ingat ininya nggak? Fase-fasenya nggak? Oh, ininya dari segi membernya ya, dari segi membernya. keaktifan member ya udah sangat berubah sekali ya, apalagi dengan sekarang teknologi kan. Itu sekarang itu membernya sangat aktif gitu kan, kemudian juga kemampuannya lebih berkembang gitu, luar biasa gitu. Jadi dan yang pasti itu ya ini sudah ada tim bazar ini yang berproduksi, mereka udah punya brand itu. Kalau yang dulunya hanya hobi, istilahnya kan gitu. Sekarang itu mereka sudah produksi dan dijual. Ya, itu namanya tim bazar. Tim bazar. Tim bazar itu semacam tim untuk apa? Tim bazar itu? Ya ini yang 16 orang tadi itu sebutannya tim bazar. Tim bazar. Jadi dari member DH yang sudah ingin benar-benar produksi gitu kan, serius untuk memulai usaha di bidang ini gitu. Nanti kita adakan rekrutmen gitu istilahnya, lagi di bawahnya dari DH sendiri gitu. Ada sistematisnya sendiri. Iya. Untuk ibu-ibu, untuk teteh-teteh, untuk nong yang pengen jadi member, ada syarat dan ketentuannya? Sebenarnya syarat utamanya ya hanya seneng aja dulu. Seneng aja. Dan harus perempuan ya. Betul. Walaupun saya suka, tapi saya tidak bisa jadi member. Saya support dari luar aja. Iya betul Pak. Seneng dulu ya? Iya seneng dulu. Karena kadang-kadang seneng itu ada yang seneng, dia ingin seneng punya dengan membeli. Untuk handmade itu kan pasarnya sendiri gitu. Ada yang dia seneng ingin bisa gitu. Senang juga ada tingkatannya ya? Iya betul, senangnya macam-macam. Ada yang senang hanya sebagai penikmat, ada juga senang yang ingin jadi produsennya juga. Ingin mencoba membuat gitu. Lah, berarti kalau cuma senang hanya sebagai konsumen kan berarti jatuhnya dia pembeli dong, Bu? Iya, kan tapi dari situ nanti ujung-ujungnya juga dia pengen buat. Oh begitu. Iya. Hanya itu aja syarat dan ketentuannya? Syarat itunya. Pertama kan memang kita base-nya hobi. Untuk komunitas ini biasanya hobi, suka gitu. Jadi, atau misalnya mereka yang emang sudah pernah gitu kan membuat salah satu kerajinan apapun gitu kan, ingin gabung ya boleh. Iya. Dan memang lebih diutamakan yang jaraknya dekat kali ya, Serang Cilegon ya? Iya, wilayahnya Serang Cilegon. Iya, karena kalau ada penonton yang rumahnya di Tangerang kayaknya ya nggak apa-apa juga sebenarnya dia, cuma kayaknya kejauhan ya. Iya, dan memang untuk Tangerang yang saya tahu dia juga udah punya komunitas sendiri. Iya, jadi cari yang dekat aja gitu, walaupun memudahkan. Anda ingin bergabung dengan Ibu Yana, karena komunitas ini udah 9 tahun nih. Bu, kalau curhat-curhat dengan sesama member, itu tantangannya yang sering muncul ke permukaan apa sih Bu, dalam hal misalnya ide memproduksi sebuah produk atau pemasarannya atau packagingnya, biasanya yang muncul ketika curhat. Iya. Ini untuk yang sudah produksi ya, atau yang sudah punya brand lah ya. Iya betul. Jadi karena ini kebanyakan mereka masih dikerjakan semuanya sendiri, gitu. Karena memang yang namanya handmade itu lebih ke tangan ya gitu. Biasanya antara tangan yang satu sama yang tangan yang lain biasanya beda hasil gitu kan. Lebih dicurahkan di situ gitu. Nah, jadi kayaknya sih untuk pemasaran dan sebagainya sudah bagus ya, istilahnya mereka sudah punya pasarnya masing-masing gitu. Hanya lebih ke produksinya saja gitu. Untuk mencari asisten ya kan, untuk mencari orang yang
bisa membantu. Itu nggak mudah gitu. Walaupun beberapa sudah melakukan itu gitu, tapi keluar masuk gitu karena memang base-nya memang harus dari hati kali ya, betul, gitu mengerjakannya. Iya. Gitu. Sama halnya kayak main musik kan juga gitu, Bu. Ibu memainkan alat musik gitar misalnya, saya main gitar juga, kita nyanyi satu lagu yang sama, rasanya juga beda ya, Bu ya. Iya kan? Mungkin seperti itu. Iya, atau melukis ya, kalau ibu bikin tas, saya bikin tas kan juga pasti kan hasilnya. Iya, betul. Iya kan? Beda. Pasti beda ya. Beda. Walaupun keduanya sama-sama jago tetap beda ya? Beda. ya? Pada dasarnya nanti beda gitu. Kita belajarnya sama gitu kan. Setelah kita mulai ngembangkan sendiri-sendiri, kemungkinan dia lebih suka tas yang model seperti ini gitu kan. Kemudian yang satu lagi saya lebih suka bahannya yang ini gitu. Nanti timbulnya atau tingkat kerapihannya juga bisa jadi berbeda kan setiap orang. Kalau untuk tingkat kerapihan tergantung jam terbang. Iya betul kan? Iya, semakin dia jam terbang itu kan semakin bagus. Iya, mantap. Kalau dukungan pihak swasta dulu bagaimana terkait dengan komunitas ini? Swasta maksudnya? Misalnya pihak-pihak swasta, apakah bank atau apapun lah terkait dengan keberadaan komunitas ini bagaimana sih? Ya, yang dari rumah BUMN itu mungkin ya, kalau sebagai itu salah satu luar contoh biasa, luar biasa sekali. Luar biasa. Kalau untuk pemerintah daerah? Sama juga, itu juga supportnya juga luar biasa. Justru mereka seperti yang untuk wilayah saya, untuk Kabupaten Serang sendiri, seperti menemukan sesuatu hal yang lain karena biasanya kan kalau UMKM itu lebih ke banyak yang makanan minuman. Betul, kuliner. Betul. Untuk craft sendiri mungkin agak jarang. Nah makanya pas mereka tahu tentang DH gitu, tentang kami gitu, supportnya sangat gitu luar biasa. Justru tahun-tahun lalu sebelum pandemi itu, kalau misalnya Kabupaten Serang ada ulang tahun ya, seperti waktu itu di Pamarayan, itu jadi momen yang seneng banget gitu. Soalnya kita tuh dikasih stand khusus gitu, karena satu komunitas kan. Gitu. Jadi primadona ya, iya kan? Ya. Standnya jadi primadona. Perempuan-perempuan yang bergabung ini mereka siapa sih Bu? Apakah mahasiswi atau ibu rumah tangga? Iya, atau... dari mulai anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga yang bekerja gitu kan, pensiunan atau misalnya oma dan sebagainya gitu. Iya. Paling muda usia berapa? Paling Ibu ingat? Yang paling muda itu sekitar usia 20 tahun. 20 tahun. Paling ini? Paling usia udah 60-an. Ada yang bergabung? Iya. Oh gitu. Dan aktif luar biasa. Aktif. Yang 16 ini paling muda berapa usianya? Kalau paling muda 30. 30. Yang tua? Yang paling tua. Jangan tua dong. Yang paling senior. Yang paling senior. Yang senior ya sekitar di bawah 60. Di bawah 60. Ini yang sudah berproduksi ya? Iya. Oke. Bu, saya mau nanya, kendalanya apa ya kira-kira? Bukan kendalanya apa kira-kira? Kendalanya seperti apa ya agar yang 16 ini bisa menjadi 20, menjadi 30? Dari sisi luar yang 16 ini mereka kenapa sih? Atau memang tidak tertarik sebagai produsen atau bagaimana? Oh enggak, ya mungkin karena memang untuk jadi tim bazar ini persyaratannya agak bukan berat, tapi kita menuntut lebih konsisten sama mereka, lebih fokus, lebih konsisten, serius kah gitu kan, mau bikin usaha di bidang ini, jadi bukan craft by mood lagi gitu. Tapi kalau misalnya udah serius usaha, otomatis dia ya mau mood nggak mood harus produksi. Gitu kan, harus mau meningkatkan kualitasnya gitu kan, mau ikut kita kegiatannya lebih intensif lagi seperti itu sih. Tidak memproduksi berdasarkan mood aja ya, betul. Atau tanggal tua tanggal muda. lagi butuh produksi. Gitu kan. Lagi gitu. Jadi memang harus persisten. Gitu. Berarti yang sisa yang di luar 16 itu mungkin kurang. Ya karena kesibukan dan juga memang mereka memang hobi aja. Ya siapa tahu nanti bisa berkembang karena kalau 16 ini berubah menjadi 30 dan itu itu yang kita harapkan sih, selalu kita infokan ke member, yuk yang mau mulai usaha gitu kan, bisa gabung, bisa tanya-tanya dulu atau apapun gitu ke kita yang udah pernah gitu. Oke, baik. Saya sudah menyita cukup lama waktu Ibu Yana ya. Ini jam-jam buka tempat ini gitu dari jam 10 sampai jam 4 sore. Saya ketemu beliau jam 11 siang. Jadi di bawah sana mungkin sudah banyak masyarakat yang beli.
Apa namanya, 9 tahun ada harapan, mungkin harapan ibu atau harapan para Komunitas, founder, ya. ya komunitas. Iya. Kalau saya pribadi gitu berharapnya bahwa DEH ini tetap solid, itu yang paling utama gitu kan. Apapun permasalahan, apapun yang jadi kendala itu kita pecahkan sama-sama, baik di pengurus maupun di membernya. Kita open lah gitu ya untuk semuanya gitu. Kemudian kalau untuk komunitasnya sendiri, semoga lebih membawa manfaat ya pastinya untuk semua membernya, juga untuk di luar membernya gitu, dan menginspirasi, udah pasti semangat terus berkarya gitu. Gitu aja. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya senang sekali bisa datang ke tempat ini karena kan di awal tadi saya bilang saya tuh suka segala bentuk seni musik, seni lukis. Ini kan juga termasuk seni kan? Seni. Ini jatuhnya seni apa berarti ya? Seni kerajinan. Seni kerajinan, keren banget. Dan nggak apa-apa juga ketika Anda datang ke sini hanya untuk lihat-lihat, nggak masalah ya Bu betul, ya. nggak masalah. Tapi pasti Anda tertarik deh, barangnya bagus-bagus, terus banyak informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yana. Kalau ada pertanyaan dari saya yang kurang mewakili, langsung masuk ke Instagramnya Demen Handmade. Yes, langsung DM di Instagramnya, juga ada kontaknya. Ada. Ya, datang ke tempat ini, tempatnya juga strategis, menurut saya strategis, enak. Seru. Sudah ada di Google Map. Iya, sudah ada di Google Map. Ibu Yana, terima kasih. Sama-sama Pak Dasa. Sekali lagi selamat ulang tahun. Oh ya, terima kasih. 9 tahun untuk Demen Handmade. Salam juga untuk teman-teman. Insya Allah nanti karena disampaikan. di Demen Handmade ini yang saya kenal cuma 2. Ibu Yana dan Ibu Dewi. Yang lainnya belum kenal ya. Semoga nanti kita bisa bersinergi di hal-hal lain. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Sukses selalu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya.